Saya kecewa sama Pak Yusuf Mansur itu bukan miliaran, udah triliunan. Yang saya anggap itu ustadz guru ya, buat panutan, buat tuntunan, malah nggak taunya kayak gini ya. Kalau ini sudah bajingan kan, janjinya 10 tahun kan akan dikembalikan. Ini kan masyarakat Indonesia juga, bangsa Indonesia juga. Iya asli kok. Terus kemudian manusia juga ini. Iya betul Pak. Harus mendapat perhatian lah. PayTrend itu pun sesuai dengan dokumen yang ada sama saya, yang saya dapat itu bahwa PayTrend itu hibahan dari Yusuf Mansur untuk mengkaburkan uang kemana. Saya kecewa karena Yusuf Mansur itu pada awal 2009 itu sudah presentasi di Masjid Darussalam yang menelan korban kurang lebih 250 orang. Kemudian jumlah investasi keseluruhan yang awalnya itu sekitar 55 miliar, walaupun sudah ada yang dipulangkan lah. Tapi itu akan saya kejar Yusuf Mansur. Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, saya pada hari ini, pada hari Senin tanggal 26 ya, hari Senin tanggal 26 silaturahmi ke rumahnya Mas Suharto. Iya. Karena beberapa hari yang lalu Mas Suharto itu telepon saya minta tolong diusahakan untuk diusahakan atau akan memberikan kuasa kepada saya atau meminta advice kepada saya berkaitan dengan investasi yang ditanamkan ke Yusuf Mansur begitu. Jadi hari ini Mas saya jauh-jauh nih Mas. Ya kebetulan ada perjalanan ke Jawa Tengah. Terus saya ke Solo. Ya udah sesuai dengan janji saya beberapa hari yang lalu waktu Mas Suharto telepon saya, Mas Suharto minta ketemu sama saya. Saya minta sebenarnya ketemu di Solo gitu. Cuman Mas Suharto katanya orang nggak punya biaya, nggak punya biaya. Terus kemudian Mas Suharto wes Mas tak biayai. Ternyata juga nggak bisa ninggal kerjaan. Ya wes aku saya ngalah Mas Rene rapopo. Iya Pak ya. Nggih, pripun Mas? Kabarnya gimana Mas? Kabarnya keluarga ini? Kabarnya ya alhamdulillah sehat Pak. Iya. Sehat, kewarasan. Iya. Iya ini saya sudah mendengar ceritanya Mas Suharto, kemudian melihat dari beberapa konten yang ada, ya kan. Mas Suharto katanya berinvestasi kepada Yusuf Mansur, Mas. Iya, betul, Pak. Betul ya, betul. Mas ya. Ya, jumlahnya 12 juta tadi 12 ya, Mas ya. 12 juta nih. Dokumennya teman-teman semua nih, dokumennya ada. Kemudian brosurnya juga ada. Di sana ada gambarnya Yusuf Mansur juga ya, bahwa investasi itu tercatat 12 juta. Iya, betul. Berapa tahun yang lalu, Mas? Sudah 10 tahun, Pak. 10 tahun yang lalu, ya. Dari tanggal 13 saya ingat, Pak. Enggak usah. Iya, enggak usah bukain ini. Enggak usah. Sampai korban mesti ingat ya. Tanggal 13 bulan 5 2013. Iya. 2013 sampai dengan saat ini. Sampai saat ini. Iya. Tanggal 13 10 tahunnya ini Masnya. Iya, iya. Tanggal 13 bulan 5 2023. Sekarang ini bulan 6. Bulan 6. Ya. Berarti udah lewat 10 tahun lewat, ya kan? Iya, lewat. Ya. Nah, sesuai dengan janjinya itu gimana, Mas? Ya, saya kan ngikutin waktu dia ngomong di pengajian lah, Pak. Di pengajian ya. Ya. Itu nanti kalau 10 tahun itu direfund ke rekening masing-masing penginvestasi gitu.
Jadi yang berinvestasi 12 juta Ya. itu nanti akan dipulangkan 12 juta penuh. Ya. Terus kemudian berikutnya akan 8%-nya itu akan dapat akan 8% ya, gitu. sampai dengan meninggal mungkin ya, sampai bisa diwariskan Iya, malah. Ya, gitu. karena ini menurut saya hitung-hitungan Yusuf Mansur itu kan mengambil dana dari masyarakat, menghimpun dana dari masyarakat, dibelikan suatu usaha, kemudian sampai dengan 10 tahun itu kemungkinan berpikirnya dia sudah pulang uangnya, sudah kembali, kalau bahasa ininya BEV lah ya, break even point. Jadi sudah nol, jadi uang investor dipulangkan, terus kemudian bisnisnya masih, itu nanti yang akan memberikan 8%, itu mungkin, iya. itu mungkin seperti itu. Tapi kenyataannya kan jangankan modalnya mau ditarik saja, kalau saya lihat ini kan gini, Pak. ya. Saya udah di Jakarta kemarin, Pak. Udah ke 5, Jakarta ya, Mas ya, ya. Udah ya, Pak. Udah ke Jakarta. Suruh ngantri itu nggak jelas ya, Pak. So, ngantrinya nggak jelas, kapan mau dipulangi nggak jelas, terus kemudian yang asli diminta ya, Mas ya, diminta ini ya. kan ya. Nah, ini Butini itu ya. namanya, Pak. Berkas atas nama Pak Soeharto, fotokopi KTP, kalau itu fotokopi, terus kemudian sertifikat patungan usaha, ini asli ya Pak ya. Ya, asli yang diminta. Terus Pak. kemudian POM pencairan patungan usaha. Iya. Terus kemudian 4-nya itu fotokopi tabungan. Iya. Di sini ya. Jadi yang asli, sertifikat yang pernah dikirimkan yang asli itu sudah diminta ya. Diminta sama Butini. Tapi uangnya belum belum. Ya. Ini maka para pemirsa semuanya yang merasa berinvestasi kepada Yusuf Mansur atau usaha Yusuf Mansur atau ante-antenya Yusuf Mansur, kalau nanti diminta yang asli jangan diberikan, sekalipun ini juga ada tanda terima. Itu nanti untuk memperkuat langkah-langkah hukum berikutnya begitu. Tapi kalau sudah terlanjur ya nggak apa-apa gitu. Ya. Karena posisinya ada tanda terimanya. Saya mikirnya juga gitu, wah nanti kalau yang asli saya nggak boleh, seumpamanya diminta sama Butini ya. Ya. Kalau nggak boleh lah nanti gimana? Nggak diantrikan, pirasat saya gitu, nanti Pak. Alasannya kalau ini nggak diserahkan, takutnya Mas Soeharto nanti nggak ada antrian pencairan itu kan begitu. Ya. Gitu. Itu. Tapi yang kalau Mas Soeharto sudah terlanjur ya sudah, tapi yang lainnya, investor-investor yang lainnya, masih banyak investor yang lainnya, bukan hanya 1-2 orang tetapi mungkin ribuan orang, agar tidak diserahkan kepada Yusuf Mansur ataupun ante-antenya Yusuf Mansur begitu. Ya itu Mas. Nanti gini, tadi saya sudah ngobrol sama Mas Soeharto panjang lebar. Intinya Mas Soeharto itu pengen saya pegang perkaranya ini. Iya Pak. Ya, iya, Pak. Walaupun saya begini, walaupun ini jumlahnya kecil, tapi ini kan hak dari Mas Soeharto. Iya, Pak, Insya Allah nanti saya inilah Mas, Insya Allah akan saya lakukan upaya hukum. Ya kalau masih bisa persuasif. Tapi kalau enggak ya nanti terpaksa kita harus melakukan upaya hukum, baik itu pidana maupun perdata Mas. Jenengan nanti setelah dokumen ini saya pelajari semua, nanti jenengan saya minta untuk teken surat kuasa agar saya nanti bisa menjalankan apa yang menjadi hak-hak panjenengan gitu Mas. Iya Pak. Itu. Wah, tapi perjuangan saya ke sini Mas. Ya, ini ya nun sewu ya Mas, bukan saya ngerendahkan jenengan, tapi sosok jenengan kan bukan orang yang uang 12 juta itu bukan uang yang kecil, tapi uang yang gede, cukup besar lah. Iya, Pak. Untuk ukuran di desa seperti ini, terus kemudian perjuangan nyari uangnya, sampean kan Pak, cari uang 1 juta aja mungkin kalau di kampung ini mungkin 1 hari kerja tukang pinten Mas mriki Mas? Kalau itu ya sampai 2 mingguan lah Pak. 1 juta? 1 juta. Cari uang 1 juta aja sampai 2 minggu loh. 2 minggu, bener. Ya 2 minggu. Iya, kemudian terkumpul ini 12 juta, kemudian diinvestasikan sampai dengan 10 tahun lebih. 10 tahun Mas selama 10 tahun itu ada konfirmasi atau pemberitahuan dari Yusuf Mansur atau karyawannya
bahwa investasi saudara sudah menjadi begini atau untung atau rugi? Enggak ada belas sama sekali. Baik telepon nggak ada. Di telepon nggak ada. Itu kayaknya saya ingat Pak, saya pernah coba telepon yang 021 itu loh, telepon rumah kantor itu loh Pak. Iya, artinya yang nggak telepon, diangkat. yang nelpon jenengan kan? Yang nelpon jenengan, iya. Itu nggak diangkat. Nggak ada yang angkat. Nggak ada yang angkat. Nggak ada yang terima. Nggak ada yang terima. Terus apalagi? Iya terus. Iya saya sabar nunggu sampai 10 tahun. 10 tahun karena janjinya 10 tahun itu ya. Saya ke Jakarta itu tok Pak. Ke Jakarta. Kalau dari pihak Yusuf Mansur sendiri tidak ada inisiatif untuk menghubungi Mas Suwarto ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Belas nggak ada. Artinya begitu uang ini, investasi ini disetor ya sudah disetor saja. Iya, seperti hilang ditelan anu ya Mas, air ya, di bawah air itu. Ya. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, Mas Suwarto. Iya, Mas TV, Mas Suwarto. Bisa dijelaskan ke Pak Zaini setelah 10 tahun ini upaya apa saja nih Mas Suwarto yang sudah dilakukan untuk menarik hak investasi Mas Suwarto? Iya, kan selama 10 tahun Pak, saya supaya duit bisa dikembalikan. Iya. Pertama saya ke Jakarta. Ya, baik. Kan saya nggak punya nomor HP-nya Pak Yusuf Mansur. Ya. Nah, saya ke Jakarta. Di situ saya masih ingat ya kantornya di situ masih. Ya. Cuma berubah gitu aja. Berubah gitu toh. Ya, berubahnya baik apa bagus dari jelek berubah bagus apa dari bagus berubah jelek? Bagus ya Pak. Bagus ya, dari jelek berubah bagus ya. Iya. Bagus. Terus monggo. Di situ saya ketemu Bu Tini lah ya Pak. Ketemu Bu Tini, saya minta nomor WA-nya Pak Yusuf Mansur. Ya. Terus dikasih. Terus saya juga minta nomornya Bu Tini. Oh ya. Ini ada. Ya. Dikasih ini. Kalau Bu Tini, alhamdulillah di chat, di WA, di bel ngangkat. Terima lah. Ya. Walaupun nggak tahu ini nggak tahu menau nih Pak. Iya. Gimana ya lah? Nggak ada artinya juga gitu loh. Nggak tahu menau nih. Ya artinya hanya karyawan yang menemuin di sana kalau ada yang mau menarik dana atau mengambil dananya melayani tapi tidak bisa memutuskan. Nggak bisa. Terus kata Mbak Tini ini keputusan terakhir itu dikembalikan atau tidak itu dari mana kata Mbak Tini? Iya itu yang tahu Yusuf Mansur. Kata Mbak Tini nanti nunggu konfirmasi dari Yusuf Mansur begitu ya. Dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Mau apa istilahnya ditukari piye? Ibaratnya mau ditekan, mau dibunuh, mau dipukulin juga percuma. Enggak tahu karena dia nggak tahu, hanya dia ditugaskan menemui, menerima tamu, apa keluhannya dicatat, nanti disampaikan. Keputusan terakhir tetap berada di Yusuf Mansur ya. Betul Pak. Itu. Terus juga dikasih nomor WA-nya Pak Mansur. Iya. Itu malah nemen Pak. Kebangetan malah Pak. Di chat nggak di banyak Pak chat WA saya sampai kadang-kadang tuh gimana gitu kayak orang down gitu loh Pak. Kayak orang mau putus gitu loh Pak. Jadi posisinya jenengan ini kan sebagai investor yang menyetorkan dana ke Yusuf Mansur. Kemudian sampean dapat nomornya Yusuf Mansur. Kemudian minta Butini. Kemudian beberapa kali ngecek, beberapa kali telepon, WA dan lain sebagainya maupun telepon tidak diangkat, kemudian WA juga tidak ditanggapi ya. Seolah-olah jenengan mau ambil uang sendiri itu seolah-olah ngemis gitu loh. Nggak tahu jalannya gimana lagi Pak lah. Iya. Bingung saya, pusing Pak. Makanya panjenengan telepon ke saya, Pak ini gimana caranya meminta, bagaimana caranya melakukan upaya hukum kan itu. Jenengan betul, kalau saya nilai kan jenengan begitu gitu loh. Pokoknya intinya pokok intinya tuh uang saya
bener dikembalikan lah. Iya. Itu tok itu Pak. Bener, Apalagi saya ajak ke Jakarta jangan randet sangu. Tak ajak neng Solo randet. Begitu tak ajak neng Solo kok tak bayari adune. Ya ternyata neng omah mesti harus nyambut gawe untuk ngidupin anak-anak ya. Ya jadi pemirsa yang budiman nih sebenarnya nelongso lah kalau bahasanya teriris-iris lah hatinya. Gini Pak ya. Artinya orang kecil kemudian investasi, kemudian sudah berusaha meminta kepada Yusuf Mansur sendiri ya melalui WA melalui WA tidak dibalas, Telepon melalui juga nggak diangkat. telepon juga tidak diangkat Terima, ya. yang Artinya diterima. itu masyarakat bisa menilai itikat dari Yusuf Mansur lah begitu. Itu Pak. Iya. Saya bener nggak ngomong aneh-aneh tuh. Lah ini kan ada buktinya memang sampai Ya, itu berinvestasi satu kan. Saya kok punya duit gimana Pak? Ini habis daftarin anak sekolah, bener Pak. Anak sekolah saya tuh langsung 2 daftar, bayar, nggak ada gratis, nggak ada. Ya, nggak ada Sekolah gratis mana? Yo saya sekolahin di situ anak saya, nggak ada Pak. Iya. Bayar, Iya. bayar, bener bayar. Itu belum rampung, belum selesai bayarnya tuh Pak. Iya. Ini orang hajatan ya kalau di Iya. Jakarta. Wong degai itu lho Pak, hajat. Wis rasa dijabarke intine rande duit lah saiki gitu. Iya enggak punya. Saiki intinya enggak punya uang terus kemudian ini tuh mau diminta kembali tapi sesuai dengan janjinya kan ketika uang itu ditarik kembali Mas Soeharto masih tetap punya 8% per tahun. Iya. Ya, karena ini kan penghimpunan dana untuk beli untuk bisnis ya kan. Iya. Nah, bisnis itu jalan atau enggak urusan Yusuf Mansur. Iya. Apakah itu dijalankan dengan benar-benar atau tidak kan begitu. Iya. Iya kan. Sebenarnya ini kalau saya lihat para pemirsa, kalau saya lihat sebenarnya Yusuf Mansur ini beruntung loh. Jadi mereka menggalang dana dari masyarakat, ribuan masyarakat ikut berinvestasi di sana. Kemudian selama 10 tahun itu sebenarnya nggak memberikan tidak memberikan udah diem bunga, aja ya kan. Seharusnya ketika sudah 10 tahun kemudian BFV kemudian kan sudah clear ini nggak ada utang, uang masyarakat ya dikembalikan, kemudian yang itu dikembangkan, hasil usaha itu dibagi 8% kepada para investor ini. Tetapi kenyataannya jangankan bagikan share keuntungan, orang modalnya saja mau diminta nggak bisa kok. Iya. Dan ini bukan 1-2. Insya Allah nanti saya akan menemui banyak juga peserta patungan ini yang investasi ini yang menghubungi saya. Insya Allah nanti saya jadikan satu. Dan saya ingatkan kepada Yusuf Mansur bahwa berkaitan dengan investasi ini baik ada perdatanya juga ada pidananya. Saya juga akan melakukan upaya hukum pidana maupun perdata yang mana nanti ya kita lihat saja nanti hasilnya. Insya Allah tapi kan masyarakat sudah tahu kalau ini nanti diupayakan untuk pidana, ketika ini terbukti ada penipuan, kemudian ada penggelapan, kemudian ada pencucian uang, tentu hukumannya adalah kurungan badan. Karena ini kan menyangkut bukan 1-2 orang, tetapi menyangkut beberapa orang, ribuan orang ini. Kemudian ini kan patungan usaha berkaitan dengan Hotel City, belum yang berkaitan dengan Umroh Merdeka dan lain sebagainya. Ya kita tunggu tanggal mainnya, tetap saya akan berjuang semaksimal mungkin untuk umat begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Ya, Pak Soeharto, saya Khalid dari Cahaya Islam. Iya. Tadi saya dengar bahwa Bapak belum dikembalikan uangnya, padahal cuma 12 juta ya? Iya. Sementara seperti yang Bapak ketahui bahwa beberapa waktu lalu ramai di pemberitaan bahwa Yusuf Mansur maju sebagai calon legislatif anggota DPR RI dari Perindo untuk Dapil Jakarta Timur. Kita tahu bersama bahwa maju sebagai caleg itu biayanya tidak kecil. Itu tanggapan Pak Soeharto gimana? Sementara uang Pak Soeharto yang 12 juta itu belum dikembalikan sampai sekarang. Iya. Dia Mas jawab? Ya. Tak jawab Mas. Itu kalau nyalek tuh di desa ini juga ikut nyoblos enggak Pak? Nyoblos ikut. Kalau di desa ini dia dapilnya Jakarta Timur. Berarti hanya Jakarta Timur saja yang milih dia. Berarti nanti kan untuk DPR RI enggak. Tapi partainya tetap sampai ke desa partainya. Ya, saya partainya partai tahu ya, saya ya udah, tahu ya. udah tahu saya. Ya.
Ya kan saya waktu lusa itu kan ya kemarin lusa itu kan ya juga ditanya gitu. Saya udah jawab. Jangan dulu, bener jangan dulu. Orang gini loh, kalau orang Jawa itu mau nyalon apapun lah, nyalon RT sampai presiden. Itu kalau nggak getokan apa namanya Pak? Ini itu kalau nggak bersih nggak bisa Mas. Bener nggak bisa. Ya, jadi jangan dulu. Jadi Pak Soeharto ini mending gini loh Pak, mending uang yang buat nyalek itu pasti duit, nggak mungkin. Tetap duit, saya yakin duit. Itu mending buat ngembaliin yang investasi itu, gitu loh. Nah, sampaikan itu mudah-mudahan dilihat langsung sama Pak Yusuf Mansur gitu. Jangan dulu lah, jangan dulu nyalek, bener jangan dulu. Saya udah bilang itu. Mending tuh loh, yang investasi itu kan orang banyak toh Pak. Itu dikasih itu nanti kalau selesai baru gitu loh. Itu nyalon presiden nggak apa-apa ya. Tuh. Jadi ya Mas itu. Ya, jadi Mas Soeharto itu berpesan begini. Kalau mau jadi pemimpin, apakah itu jadi anggota dewan ya atau parlemen dan lain sebagainya, intinya harus orang yang bersih. Iya, tidak Pak. punya cacat, tidak punya pamrih, kemudian jasanya kepada masyarakat banyak, bukan yang meninggalkan masalah. Nah, pesan Mas Soeharto kalau nyalek itu kan banyak uangnya. Iya banyak Pak. Uang yang harus dikeluarkan. Ketika ketimbang uang itu dikeluarkan, mending kembalikan uang investor ya untuk membersihkan sangkutan dengan yang lain-lain lah, utang-utang gitu. Dengan yang lain kan begitu. Daripada untuk nyalek. Ya. Toh kalau belum tentu kalau jadi gitu loh. Gitu. Ya, saya beberapa hari yang lalu juga ditanya oleh beberapa teman media berkaitan dengan Yusuf Mansur ini, bahwa Yusuf Mansur ini kan dari caleg. Menurut saya figur Yusuf Mansur, menurut saya karena saat ini yang jelas perkara di Jakarta Selatan itu melawan saya sendiri sudah kalah. Kemudian perkara-perkara yang lain juga seperti Mas Soeharto belum terselesaikan, yang lain-lain juga ribuan di luar ini belum terselesaikan. Sehingga menurut saya, kalau menurut saya itu kecil kemungkinan juga Yusuf Mansur jadi. Nah, tapi kalau Yusuf Mansur mau menguji kesaktiannya ya silahkan, nanti kita lihat Yusuf Mansur itu sakti atau enggak kan begitu. Kemudian untuk Pak Haritanu sendiri meletak orang sebagai caleg yang notabene dengan saya pada saat itu masih dalam perkara, dan Pak Haritanu saat ini perkara Yusuf Mansur itu kalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yusuf Mansur dan kawan-kawan, Yusuf Mansur jadi PT Adi Partner Perkasa, kemudian Adiansah, Direktur Utama PT Adi Partner Perkasa, Yusuf Mansur sebagai Direktur Utama PT Adi Partner Perkasa, kemudian mitra kerjanya BMT Darussalam, itu dinyatakan wan prestasi atau ingkar janji terhadap investasi saya selama 12 tahun yang tidak dipulangkan itu. Lalu hakim menghukum agar Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu membayar kepada saya kurang lebih jumlahnya kurang lebih sekitar 1,3 miliar gitu. Itu. Jadi saya kira justru Pak Haritanu tidak akan menuai suara yang banyak, saya pikir memasang Yusuf Mansur ini. Justru Perindo akan jauh lebih jeblok, saya yakin lah itu. Jadi harapan saya Pak Haritanu, saya minta Pak Haritanu, Bapak seorang negarawan, ya Bapak berpikir ulang untuk mengkaji ulang Yusuf Mansur ini apakah dicalekkan atau tidak. Karena yang jelas banyak masyarakat yang menjadi investornya Yusuf Mansur itu banyak yang kecewa. Korban. Terutama saya. Saya kecewa karena Yusuf Mansur itu pada awal 2009 itu sudah presentasi di Masjid Darussalam yang menelan korban kurang lebih 250 orang. Kemudian jumlah investasi keseluruhan yang awalnya itu sekitar 55 miliar. Walaupun sudah ada yang dipulangkan lah gitu. Tapi jumlah korbannya masih banyak. Kemudian tentu orang-orang ini yang punya keluarga di Jakarta Timur, punya kolega di Jakarta Timur, ini akan meminta untuk tidak memilih Yusuf Mansur.
Kalau saya terang-terangan jangan pilih Yusuf Mansur lah. Masih banyak orang yang backgroundnya itu bagus, mereka belum punya cacat. Kalau Yusuf Mansur kan sudah jelas terang-terangan. Yusuf Mansur mengatakan pernah masuk penjara, walaupun dia mengatakan membela teman, tapi itu 372 kan, penipuan penggelapan begitu. Saya kira masyarakat sekarang lebih pintar lah memilah-milah. Ya mudah-mudahan, dan saya pun sebagai anak bangsa juga tidak menginginkan saya diwakili di dewan itu orang yang tidak bersih. Orang yang kita anggap bersih saja anggota dewan banyak yang ketangkep KPK kok. Apalagi orang yang tidak bersih nanti jadi anggota dewan. Wah, bahaya ini negara kita. Bisa kiamat ini, kan begitu. Iya, betul. Ada lagi? Terakhir Pak, Ya. dari Cak Islam. Ini untuk Bapak berdua nanti gantian aja jawabnya kalau ini. Iya. Saya yakin dulu Pak Zaini dan Pak Soeharto ini sangat mencintai Yusuf Mansur. Sampai percaya dengan Yusuf Mansur, sampai percaya dengan segala kata-kata Yusuf Mansur, sampai bukan sekedar orang yang mengikut kajian Yusuf Mansur lagi, tapi sudah ikut menjadi relasi bisnis Yusuf Mansur sebagai investor. Kira-kira seberapa besar kekecewaan Bapak berdua ini setelah kita melihat bersama realita yang terjadi hari ini bahwa itu tidak sesuai dengan janji-janji Yusuf Mansur di masa lalu? Iya. Saya dulu ya Mas ya. Iya Pak. Kalau saya terus terang sudah tidak bisa diukur kekecewaan saya. Terutama kekecewaan saya bukan terhadap investasi saya pribadi, tetapi sudah membuat resah umat, ya, membuat resah umat. Kemudian berkaitan dengan investasi, kenapa saya mau berinvestasi, kan pasti pertanyaannya seperti itu. Padahal dulunya kan kalau berinvestasi kan pasti percaya sama orang, kan begitu ya. Terus terang pada awalnya kenapa saya berinvestasi itu karena di dalam investasi JBN batubara itu kan keuntungannya ada 28,6%. 28,6% itu oleh Yusuf Mansur itu dibagi menjadi 3. Separuh Yusuf Mansur itu hanya ini saya punya bisnis, kemudian separuh yang 14,3% itu diminta untuk bagian pondok pesantren Yusuf Mansur, begitu. Diminta itu sebagai upaya pondok itu cepat selesai, untuk pembangunan pondok itu yang nanti akan menciptakan para hafiz Al-Quran itu sebanyak mungkin. Tentu saya sebagai muslim yang bagus, sebagai muslim tentu menginginkan bahwa ya Al-Quran ini bisa dihafal oleh generasi di bawah saya, sehingga akan menjadi islami lah begitu. Tapi kenyataannya kan ini begitu investasi itu di store semua kan, terus kemudian tidak ada rimbanya. Sampai dengan akhir saya memasukkan gugatan tuh di Januari 22 itu baru saya kejar lagi kan begitu. Dan begini juga, ini mungkin alasan dia itu mengajak investor untuk cari dana pembangunan pondok pesantren Darul Quran yang berada di dekat Yusuf Mansur itu loh, ya. Artinya kalau itu memang uang yang dikumpulkan dari masyarakat itu benar dilarikan ke sana ya oleh Yusuf Mansur, oleh Adi Ansar dan lain sebagainya, dan saat ini tidak dipulangkan, berarti uang untuk pembangunan pondok pesantren itu kan haram jadah, Mas. Bukan haram lagi, haram jadah. Karena mereka mengambil hak orang lain ya kan, yang awalnya dijanjikan untuk bisnis dan akhirnya tidak dikembalikan. Kalau toh saya memenangkan perkara ini kan gugatan itu hanya gugatan saya sendiri, pribadi saya sendiri. Kenapa itu gugatan pribadi sendiri? Pertanyaannya kok Pak Zaini ego, gugatannya gugatan Pak Zaini sendiri. Karena pada awal saya mengajukan gugatan ini banyak yang pesimis, kemudian banyak yang macam-macam lah, intinya banyak yang mengolok-olok dan lain sebagainya gitu loh. Kalau sekarang sudah, karena ini sudah ada kemenangan, satu babak lah bagian ini kemenangan, walaupun Yusuf Mansur masih punya hak banding, masih punya hak kasasi, masih punya hak PK, tapi itu akan saya kejar Yusuf Mansur sampai dengan putusan saya ini. Kalau dia banding, kalau dia
Kalau dia banding, nanti putusan bandingnya gimana? Saya kejar sampai akhir, Mas. Sampai akhir, artinya kalau misalnya tapi mudah-mudahan saya menang terus di tingkat pengadilan negeri, saya menang, pengadilan tinggi menang, kemudian kasasi menang, kemudian PK menang. Tapi kalau misalnya saya dikalahkan di sana, akan saya kejar terus sampai dengan PK. Dan akan saya pelajari dari kasus saya ini, akan saya pelajarin dari mulai A sampai Z, kemudian saya telaah secara hukum, kemudian akan saya buat buku biar juga menjadi pelajaran tarbiyah untuk anak dan cucu kita ke depannya, gitu ya. Jadi ini memang ya amal ma'ruf nahi mungkar, Mas, gitu. Itu, Mas. Jadi ketertarikannya, kenapa ketertarikannya? Karena ini yang 14,3% untuk pondok pesantren Darul Quran, gitu kan. Nanti di Darul Quran ini kita akan mencetak beberapa ribu hafiz Al-Quran. Nah, kalau itu benar, artinya kalau itu benar larinya ke sana, keuntungannya ke sana dan nggak nilep, artinya investasinya kan terus gitu loh. Walaupun orang-orang yang berinvestasi sudah mati, tapi tetap terus berjalan. Tapi kenyataannya kan begitu orang sudah mengumpulkan uang banyak, ini nggak ada beritanya lagi, seperti ditelan ditelan lautan yang sudah tidak ada beritanya. Dan baru ada keputusan terakhir kemarin di tanggal 13 Juni diketuk palu, Yusuf Mansur dan kawan-kawan Wan Prestasi harus mengembalikan uang modal saya beserta keuntungannya. Kurang lebih secara keseluruhan sekitar 1,3 itu, Mas, gitu. Kalau kecewa sudah tidak bisa dinilai dengan persentase. Kalau kecewa itu, Mas. Itu silahkan kalau Mas Suharto mau ini. Iya, kalau saya kecewa nih, kecewa pol, Mas. Pol banget kecewa. Yang saya anggap Ustadz Yusuf Mansur tuh baik dulunya, ya kan, Pak? Iya. Yang saya anggap baik, betul baik. Makanya saya ikut aran. Ustadz kan guru toh, Pak, istilahnya Jawanya. Aran guru yang baik gitu loh. Itu malah nggak taunya kayak gini, Pak. Ya saya sebenarnya kecewa pol saya, Pak. Betul. Saya udah mengucapkan kecewanya nggak cuma 1 miliar, 2 miliar, triliunan kecewanya saya. Bener Pak Ustadz. Saya kecewa sama Pak Yusuf Mansur itu bukan miliaran, udah triliunan banget. Saya ini cari duit kayak gitu, yang saya anggap itu Ustadz guru ya, buat panutan, buat tuntunan, malah nggak taunya kayak gini ya. Aduh, diminta aja sulit itu. Susah Pak. Yang saya kan udah ayam toh, Pak. Saya tuh waktu mau di Jakarta tuh ya firasat saya, di hati saya yang ada itu narik langsung keluar gitu. Malah nggak taunya ramainya kayak gitu di media-media itu. Aduh ya Allah. Dan sudah dibuktikan ke Jakarta, ya udah, ditarik, kemudian di sana hanya ditampung saja sampai dengan ini sudah bulan 11 tanggal 5 2023, ya kan? Sekarang kan sudah bulan 6 ini. Nah, sampai sekarang uang Mas Suharto ini belum dikembalikan loh. Belum dikembalikan. Iyalah. Butuh saya, Pak. Bener butuh. Padahal Mas Suharto itu sudah nge-share bahwa hari ini pun tahun ini ini mendaftarkan 2 anak untuk masuk sekolah. Jadi uang pangkalnya juga butuh banget. Butuh Pak. Uang pangkal gitu. Ini hari besar bahasa Jawanya, bahasa Idul apa? Ini Idul Adha. Nah, kalau Idul Adha di desa ini banyak orang hajatan, baik itu nikahkan anak yang terutama. Itu mereka juga butuh duit untuk nyumbang dan lain sebagainya. Buat ya istilah buat itu loh, Pak. Dan orang Jawa itu kalau ada keluarga, ada tetangga yang hajatan itu nyumbangnya juga cukup besar Pak. Dengan harapan ketika nanti punya
mantu atau sunatan atau punya hajat itu banyak yang juga menyumbang. Jadi gotong royong lah. Gotong royong, betul, Gotong gantian, silih berganti gitu. Itu sudah hukum adat yang nggak bisa dihilangkan. Jadi kalau ada keluarga kita nggak mungkin datang hanya bawa orang, nggak mungkin, pasti nggak bawa mungkin, sesuatu, ya. Dan besok juga temen yang lain juga begitu gitu. Aduh, kalau tahu di sini mau degai gitu ya Pak ya, Iya. mau jagong itu istilahnya, mau kondangan, mau hajatan gitu loh Pak. Itu ya bawanya beras 1 sak, terus apa, kelapa, kecap, gula, rokok, komplit mie lah, komplit pokoknya ya Pak, sembako lah. Sembako. Gitu. Tapi juga jenis-jenis lah baik, nggak kayak orang-orang model kota-kota itu itu udah selesai. Sedekah itu waduh ya enggak, lain Ya. sedekah. Jadi 12 juta ini tadi saya udah ngobrol, yang 12 juta ini investasi, murni investasi, pure investasi. Kalau sedekah ya Kalau saya sedekah, saya Yusuf juga sedekah sama Ustaz sudah Yusuf sedekah Mansur. sama Yusuf Mansur. Bukan kok nggak ikhlas, bukan, saya nggak sebut namanya, nominalnya ini enggak, saya udah Nggak disebut aja, sudah sedekah sebanyak 4 juta. 4 juta. Beres 4 juta saya. 4 juta loh. Kelas saya ini loh. Ini kondisi rumah loh ini. Kelas saya. Ini rumahnya baru plasteran loh. Ini Iya. plasteran semen loh ini. Nyumbang 4 juta loh. Bukan kok orang dermawan apa orang kaya kamu disedekain gimana lo? Kan bukan itu, kan mau dikasih janda miskin, orang fakir miskin, anak yatim, kan bilangnya gitu waktu di pengajian. Ini saya tanya aja tadi. Terenyuh gitu loh Mas. Hati saya tuh terenyuh ya, biarpun saya orang sederhana kayak gini kan terenyuh gitu. Saya tanya tadi kalau saat ini cari uang 4 juta. Saat ini loh ya. Saat ini cari uang 1 juta itu mereka harus kerja berapa hari? Kurang lebih 2 minggu loh kerjanya. Tahun 1 ini juta, 2 belum minggu, tak Pak. ya sekitar Sekarang 2 ini minggu. 1 minggu, kan 2 minggu. 2 minggu. 1 juta. Baru 1 juta. Itu orang ngirit. Orang ngirit. Nggak ngerokok itu. Jadi kalau ngerokok nggak dapat. Bener. itu mengumpulkan segitu gitu loh. Kalau ngerokok ini nggak dapat Pak. Itu kalau dapat kerjaan terus menerus. Iya, kalau terus kerja itu. Kalau terus kerja, tapi kalau cuman hanya dipakai 2-3 hari ya habis, nggak ada. Ya orangnya nggak ada kalau nggak tersimpan. makan, nggak minum, nggak ngerokok ya dapat Pak. Ya. 100 kali 13 hari itu full lah. Iya. Full kerja, minggu kerja. Iya, tapi nggak ngerokok, nggak mungkin. ngerokok, nggak makan, nggak minum, nggak mandi, nggak nyampo, nggak sabunan. Itu bisa. Tapi kalau ngumpul-ngumpul kan kurang lebih itu saat ini sekitar 1 juta itu sekitar 2 mingguan. Jadi kalau 4 juta itu ya 8 minggu mereka bisa ngumpulkan. Gitu. Di waktu itu kan masih 75.000 beres Pak. Iya. 75.000 rupiah. Iya. Tukang tuh tukangnya handal tuh. Bisa pasang keramik, bisa apa aja lah. Iya. Gitu dulu. Kalau sekarang ya 100-an, 50-an lah paling di Untuk Jakarta. Paling itu. saya udah nggak di bangunan lama sih Pak. Saya kira kalau denger yang bukan cerita ya, artinya orang yang berkeluh kesah terhadap saya, korban-korban Yusuf Mansur ini cukup menderita lah. Iya. Menderita banget. Menderita sekali. Ini kan orang baik, saya udah bilang bolak-balik Pak. Orang baik lah, kalau bisa ya uang 12 juta, uang berapa bagi Pak Ustadz Yusuf Mansur sih, iya kan Pak? Iya. Mbak ya dikembalikan gitu loh, biar nih loh ngangen-angennya Pak. Iya, kalau ngomong kan Bener. Paitrain aja dijual 4 triliun. Paitrain sebentar lagi IPO ya kan? Angen-angennya. Ya, dari mana mau IPO? 14 karyawan itu kan saya yang pegang. Saya yang pegang, kemudian saya masukkan itu pencatatan di Dinas Desnaker Kota Bandung. Terus Kemudian dari Disnaker Kota Bandung dimediasikan, ketemu angkanya, kemudian ya sudah mereka minta keringanan untuk dicicil selama 6 bulan, ya sudah kita tuangkan dalam bentuk tulisan, dibuat perjanjian bersama, kemudian didaftarkan ke PHI, hanya dibayar 1 kali kok. Seharusnya kalau bayarnya kan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, selesai nih Juli. Ya kan, tapi kenyataannya baru dibayar Februari saja. Kemudian loss yang berikutnya masih belum dibayar. Dan kemarin berkaitan dengan PB itu
sudah juga saya sudah saya ini kan saya ajukan permohonan eksekusi, kemungkinan besar sudah ditetapkan jurusitanya, kemudian tinggal minta PB aslinya kepada saya. Kebetulan saya berada di Jawa Tengah, mungkin akan saya kasihkan sekitar tanggal setelah minggu pertama di bulan Juli. Ya kita proses terus, yang namanya ikhtiar kan begitu. Keadilan harus ditegakkan, walaupun mereka juga berkilah ke sana kemari ya nggak masalah gitu. Itu teman-teman. Baik, satu lagi Pak. Iya. Pak jadi sudah lihat bukti-bukti yang dimiliki oleh Mas Warto. Iya. Gimana Mas? Enggak, ini sudah melihat bukti-bukti yang dimiliki Mas Warto dan juga kesaksian Mas Warto, upaya-upaya yang sudah dilakukan ya. Iya. Setelah 10 tahun jauh-jauh dari Grobogan ke Tangerang ya, Jakarta, meminta langsung ke pihak koperasi lepas tangan. Diberikan Yusuf Mansur juga mengajukan Mas Warto. Nah ini Pak, apakah ini memang terkesan sengaja dipersulit atau cuma akal-akalan saja nih Pak? Kalau ini sudah bajingan, ya. Kalau ini sudah bajingan kan janjinya 10 tahun kan akan dikembalikan. Kemudian keuntungan dari Mas Warto itu setelah 10 tahun mereka kan akan mendapatkan juga 8%. Jadi selama modal ini ditanam, Mas Warto itu di samping uang pokok yang disetorkan kemudian mendapatkan keuntungan 8% setiap tahun. 8% setiap tahun tuh kali 12 juta kali 8% kali 10 tahun kan. Kemudian setelah itu pokok dikembalikan lagi 12-nya, kemudian mereka masih akan mendapat keuntungan sampai dengan mungkin bisa diwariskan karena mereka kan investor. Ada iya. Tapi kan kenyataannya posisinya ini diminta pokoknya saja nggak bisa, padahal orangnya lagi butuh kayak gini nih. Betul. Lihat wajah-wajahnya aja, wajah melas nih. Bener. Ya. Kesulitan duit saya sekarang nih. Setelah sertifikat asli sudah diberikan, tidak ada penjelasan batas waktu pengembalian kapan juga tidak ada. Nggak ada ya Mas, nggak ada. Saya sudah bilang sama Bu Tini, Pak, kalau mau gimana ya, nukari apa ya? Neken lah, mau diteken-teken kayak apa, mas saya mau berantem istilahnya gitu, percuma Bapak gitu ya Pak. Ya. Percuma, saya nggak tahu saya cuma menyampaikan gitu ya Pak. Gitu gimana, kan bingung jadinya Pak kayak gitu. Yang menerima Bu Tini, yang menerima, kemudian yang meminta kalau Bu Tini mau ditekan juga Bu Tini itu hanya sebagai pekerja. Percuma gitu ya, bilangnya Pak. Percuma, jangankan hanya ditekan, dibunuh saja percuma. Bu Tini nggak akan mengembalikan uang, orang dia nggak ngerti kok. Dia hanya pekerja. Tapi kalau saya ngomong sama Bu Tini, saya telepon waktu di sana, terus telepon, nanti tolong disampaikan ya Bu Tini. Iya ini segera disampaikan waktu masih ketemu langsung Pak. Iya. Terus saya setelah 1 mingguan, saya bel lagi, kurang lebih 1 mingguan lah. Saya bel lagi, udah disampaikan sama Pak Yusuf Mansur. Sudah Bapak gitu ya. Ya ayam sih, tapi kok nggak cepet-cepet. Ini kan Yusuf Mansur juga sudah gembar-gembar mengembalikan orang investor tuh, uang investor tuh ada 1.500 atau berapa gitu pernah itu. Kan kenyataannya ini masih belum dikembalikan, yang minta saja sulit kan begitu. Dan pernah ditantang sama Pak ini kan, Pak Heri juga. Pak Heri sama Pak Darso silakan itu dibuktikan, kita cari auditor independen. Bisa nggak dia yang dikembalikan tuh siapa saja, kan nggak berani sampai dengan sekarang. Itu. Oke, terakhir nih untuk Mas Warto sendiri, dari sekian banyak lawyer ya, alasan Mas Warto minta bantuan Pak Zaini dan apa harapan Mas Warto ke depan kepada Pak Zaini? Ya harapan saya cepet Pak lah, nggak usah pakai lama. Ya. Butuh Pak, butuh duit bener Pak. Ya jadi nanti kita surati ya. Pokoknya jadi, cepet lah kalau. Jadi posisinya ketemu Yusuf Mansur langsung suruh transfer gitu aja Pak. Lah, ya mudah-mudahan video ini mudah-mudahan dilihat oleh Yusuf Mansur atau keluarganya atau ante-antenya atau ulama yang masih sepaham dengan Yusuf Mansur kan begitu, agar mereka menyarankan kepada Yusuf Mansur kembalikan uang investor
salah satunya Pak Suwarto ini. Iya. Ya harapan kita dikembalikan semua investor itu, dan nanti masih mendapat sesuai dengan janji itu masih mendapat keuntungan setahunnya 8% itu. Gitu. Iya, kalau menurut janjinya gitu, Pak. Iya. Jadi kan akan dikasih keuntungan, bukan bunga ya, keuntungan 8% setiap tahunnya selama 10 tahun itu nanti dihitung berapa. Kemudian setelah uangnya ditarik juga masih dapat keuntungan. Banyak ada juga diskonnya, nginep gratis dan lain sebagainya. Gitu. Katanya gitu, Pak. Katanya. Tapi saya belum pernah belas. Iya. Belum pernah. Iya. Itu, Mas. Oke, baik. Ini terakhir Pak ya. Iya. Tadi belum dijawab alasan minta bantuan Pak Jeni. Kenapa memilih Pak Jeni? Dan juga Pak Jeni sendiri, Pak Jeni jauh-jauh datang dari Jakarta ke Grobogan nih Pak, ke Grobogan ke Kediaman Suwarto. Apa yang melatar belakangi Pak Jeni bersedia membantu Pak Suwarto ini, dan mungkin secara gratis apa ya? Iya, gratis Mas. Gratis, saya kesini aja udah habis bensin berapa. Tapi posisinya memang saya ingin begini. Saya sebagai lawyer itu kan tidak hanya komersial saja, tetapi juga ada nilai sosialnya. Kemudian dengan adanya hal-hal kayak gini kan menurut saya sudah amal ma'ruf ya, amal ma'ruf nahi mungkar. Saya memerangi kemungkaran lah gitu. Jadi motivasi saya sendiri adalah membantu orang yang lemah, Mas. Jadi membantu orang yang lemah agar hak-haknya kembali. Terus kemudian di negara ini ada keadilan lah. Jangan sampai orang-orang yang seperti Mas Suwarto ini, masih banyak loh Mas Suwarto lainnya ini yang juga seolah-olah dengan adanya kejadian ini negara tinggal dia, masyarakat masa bodoh ya kan, tidak ada yang perhatikan. Ini kan masyarakat Indonesia juga, bangsa Indonesia juga. Iya, asli kok. Terus kemudian manusia juga ini. Iya, betul, Pak. Harus mendapat perhatian lah. Perhatian. Ya, syukur-syukur nanti pemerintah, harapan saya dengan adanya investasi-investasi yang saat ini digagas oleh Yusuf Mansur seperti batu bara, kemudian Paitren, kemudian patungan usaha tanah, patungan hotel dan lain sebagainya, itu harapan saya sebagai perlindungan terhadap negara melindungi hak-hak masyarakatnya, buatlah di sana tim pencari fakta atau apa bentuknya untuk menyelesaikan perkara ini. Itu. Dan saya akan kejar terus nih Yusuf Mansur. Nanti kalau di parlemen, kalau katakanlah dia yang terbaik, tapi harapan saya tidak mungkin jadi. Tapi kalau Yusuf Mansur nanti jadi, kita kejar-kejar terus ke parlemen nanti. Mungkin akan geger tuh Senayan tiap hari, tiap minggu kita demo itu mungkin. Itu. Baik, Pak, iya, jadi intinya membantu masyarakat lemah, Mas. Ya, membantu masyarakat lemah agar kembali hak-haknya dan negara keadilan di negara NKRI ini tegak dengan lurus, Mas. Gitu. Iya, Mas Haji, ini saya minta bantuan Pak Yaini. Ya memang ya Pak Yaini ini yang bisa saya percaya gratis gitu loh, Mas. Kalau duit 12 juta saya ngurus sendirilah, ya nggak mungkin, Mas. Bener, nggak mungkin itu. Dan ini gratis loh, Mas. Nggak minta legal fee, artinya nggak minta honorarium. Kemudian kalau berhasil saya juga nggak minta sukses fee loh ya. Nah, ini saya kemarin ya beli tiketnya loh, Mas. Ini masih ada tiketnya kayaknya nih. Mas Haji udah tahu kemarin. Ini bolak-balik PP ini saya udah kapok, Pak. Mana, Mas? Mau ke sono lagi nih, duitnya mending saya buat keperluan di anak saya di rumah gitu. Jadi untuk nagih tanggal 11 bulan 5 itu Mas Suwarto ini sudah habis biaya hanya nagih uang ke Yusuf Mansur, datang ke rumah Yusuf Mansur, datang ke kantornya, itu sudah habis uang 1 juta untuk biaya saja. Ini tiketnya, kemudian makan, kemudian mungkin istirahat sebentarnya di hotel gratis, Mas. Masjid. Enggak, kalau belum enggak pernah saya. Hotel gratis masjid maksudnya, bukan hotel city. Bukan, saya belum. Kalau di hotel city suruh bayar dia, nggak mungkin nggak suruh bayar. Belum tahu gedungnya mana, belum tahu gedungnya kan? Belum tahu. Belum tahu saya. Orang di sana nggak ada nama sampean. Wah, ya, di dalam profil itu, di dalam profil perusahaan itu yang saya download dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia,
itu pemegang sahamnya hanya Yusuf Mansur secara pribadi, kemudian Paitren. Paitren itu pun sesuai dengan dokumen yang ada sama saya, yang saya dapat itu bahwa Paitren itu hibahan dari Yusuf Mansur untuk mengkaburkan uang kemana. Padahal bayarnya itu, bayar Paitren itu bayar PT Inexindo, pengambil alihan saham PT Inexindo, kemudian bayar utang Inexindo itu memakai uang Paitren sebesar 55 miliar kurang lebih. Jadi uang di tempat sini dialihkan ke sana, diatasnamakan sebagian Paitren, sebagian Yusuf Mansur. Jadi yang diambil dari dia ini di mana gitu loh, kita nggak ngerti. Yang larinya gedung, uang itu kemana nggak ngerti. Gedung Haji dan Umroh itu? Oh nggak ada di sana. Profil perusahaan itu namanya PT Inek Arsindo. PT Inek Arsindo itu pemegang sahamnya hanya 2 orang, Yusuf Mansur dan PT Paitren. PSI, PT Peritra Sentosa Internasional. Uang yang patungan dari masyarakat ini larinya kemana, itu yang perlu kita pertanyakan. Makanya ini syarat dengan pidana. Karena kan ini penyetoran investasi ini kan untuk patungan usaha beli hotel. Ternyata tidak ada dibelikan hotel sesuai dengan catatan di sana. Karena pembayarannya kan mempergunakan uangnya PT PSI, Peritra Sentosa Internasional, atau yang dikenal dengan Paitren itu. Jadi ada pidananya ini, jangan main-main. Tapi di sini ada patungan usaha. Iya. Gedung Haji dan Umroh ya Pak. Ini gedungnya, gambarnya ada. Ya, sampean masukkan ke sana tapi uangnya nggak dilarikan ke sana, kan gitu. Nah ini saya mintalah teman-teman juga, teman-teman wartawan, teman-teman YouTuber dan lain sebagainya yang bergerak di bidang media ini, mari kita kawal bersama-sama. Kalau saya berjuang di meja hijau, mari kita kawal bersama-sama. Kalau saya berjuang di kepolisian, kita kawal bersama-sama agar juga bisa tegak lurus begitu teman-teman. Kalau saya disuruh Jakarta siap-siap aja Pak, tapi ya tadi Pak, penghalang utama ongkos, duit, orang duit beres ya, itu. Mending saya buat beli cabai, terasi di dan sini. ninggalkan anak-anak yang masih sekolah. Masuk SMP sama masuk nggak SMA. ada yang nunggu. Nggak ada yang nunggu usahanya kan gitu. Gimana? Aduh. Itu baik. Cukup Pak, saya dari Ya. Haji Geri ini dan juga. Sip. Cukup ya? Ya. Kasih penutup gimana? Ya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Saya kira obrolan saya dengan Mas Suwarto, kemudian tanya jawab juga dengan teman-teman wartawan atau YouTuber, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Ya mudah-mudahan kita doakan Yusuf Mansur segera mengembalikan uangnya Mas Suwarto sebagai investor, salah satu investor, dan investor-investor yang lainnya. Jangan lupa karena berkaitan dengan permasalahan Yusuf Mansur ini syarat dengan pidana, syarat dengan perdata. Gitu. Jadi tetap yang masuk ke saya tetap saya pelajari. Kalau ada pidananya akan saya masukkan, akan saya upayakan upaya pidana. Kalau perdata saya upayakan upaya perdatanya. Harapan saya tidak ada korban setelah tidak ada korban-korban berikutnya. Cukup saya kira itu Mas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.